warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Anita Jernivita. Yang kedua, Firda Nurliana. Yang ketiga, Melsi. Yang keempat, Nur Aini Habatjo. Dengan saya sendiri, Ince Umi Kalsum Aziz. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian hukum kesehatan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, dan masyarakat dalam upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan, dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga didefinisikan sebagai segala ketentuan dan peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Jernivita dengan NIM J1A119096 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian B, istilah penting dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Regulasi bidang kesehatan yang sampai saat ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan masalah kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut terdapat beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui dalam menyelenggarakan dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting saja, yaitu poin pertama, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Poin kedua yaitu sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Poin ketiga yaitu perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Poin keempat yaitu sediaan farmasi adalah bahan obat tradisional maupun kosmetika. Dan poin terakhir adalah alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurliana dengan NIM J1A119120 akan menjelaskan mengenai upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Sedangkan mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengaturnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan seperti pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan sekolah. Kemudian ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur peran pemerintah dan masyarakat. Antara lain pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan, dan penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur peningkatan upaya kesehatan adalah yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Yang kedua, upaya kesehatan sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian. Yang keempat, ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah dan antar lintas sektor. Tujuan dari upaya kesehatan tersebut pada dasarnya ditunjukkan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Yang kedua, upaya kesehatan sebagaimana didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan. Yang ketiga, ketentuan mengenai standar pelayanan minimal kesehatan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi dengan NIM J1A119149 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan berkaitan dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan. Tanpa adanya tenaga kesehatan, mustahil penyelenggaraan kesehatan akan terlaksana. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Keseluruhan terkait dengan tenaga kesehatan, baik dari proses rekrutmen hingga penempatan dan pelaksanaan pekerjaannya, hingga pertanggungjawaban atas pekerjaannya secara keseluruhan diatur oleh pemerintah. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang hal tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kedua, ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang persyaratan dan tanggung jawab tenaga kesehatan adalah pasal 22, yaitu 1. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. 2. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya pasal 23. Yang pertama, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. 3. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. 4. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
Kelima, ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya pasal 24, yaitu yang pertama, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memiliki ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kedua, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Ketiga, ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya pasal 25 yaitu 1. Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pendidikan atau pelatihan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ketiga, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 26 yaitu 1. Pemerintah mengatur penetapan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Kedua, pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 3. Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimaksud pada ayat 2. Selanjutnya yang keempat, penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 27 yaitu 1. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ketiga, ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 28 yaitu yang pertama, untuk kepentingan hukum tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara. Kedua, pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Selanjutnya pasal 29. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dan menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Selanjutnya pasal 34 yaitu yang pertama, setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. Kedua, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 58 yaitu yang pertama, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kedua,
Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ketiga, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 63, yaitu pelaksanaan pengobatan dan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Selanjutnya pasal 65, transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selanjutnya pasal 67. Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selanjutnya pasal 68, yaitu pemasangan implan obat atau alat kesehatan di dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selanjutnya pasal 69, bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Selanjutnya pasal 88. Yang pertama, pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kedua, pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Selanjutnya, pasal 121, yaitu yang pertama, bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Kedua, dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 124, yaitu tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi. Selanjutnya pasal 127, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri. Selanjutnya pasal 147, yaitu yang pertama, upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dan tetap menghormati hak asasi penderita. Ketiga, untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 157, yaitu yang pertama, pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup sehat dan hidup bersih dan sehat. Kedua, dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai sebagai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, pasal 190. Yang pertama, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dan pasal 85 ayat 2.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, pengaturan berkaitan dengan sarana kesehatan. Pengertian umum mengenai sarana kesehatan tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun demikian, secara implisit terdapat beberapa ketentuan mengenai sarana kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pada pasal 26. Yang pertama, pemerintah mengatur, menempatkan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Yang ketiga, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Yang keempat, penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 73, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pada pasal 128, penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 128 ayat 3. Pada pasal 135, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat. Pasal 135 ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Habajo dengan NIM J1A1191163 akan membahas tentang pengaturan berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Pertama, pengaturan tentang obat. Ketentuan tentang obat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 bahwa sediaan farmasi adalah bahan obat tradisional dan kosmetika. Angka 8, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Angka 9, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Angka 11, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Angka 14 yaitu pelayanan kesehatan kuratif adalah segala kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Angka 16 yaitu pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan kesehatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan tentang obat yaitu pasal 8, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 40, pasal 59, pasal 63, pasal 93, pasal 94, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 104, pasal 105, pasal 108, pasal 126, pasal 149, pasal 161, pasal 166. Selanjutnya, pengaturan tentang alat kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pula berkaitan dengan alat kesehatan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang ketentuan umum disebutkan bahwa alat kesehatan merupakan sumber daya di bidang kesehatan. Dalam angka 2 pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa sumber di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Angka 5 yaitu alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Angka 7, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Angka 10, teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan atau metode yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang alat kesehatan yaitu pasal 37, pasal 48, pasal 64, pasal 68, pasal 98, pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal 179, pasal 196, dan yang terakhir pasal 197. Sekian pembahasan saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagian kesimpulan dari makalah kelompok kami adalah hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan segala aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan.
Selain itu, hukum kesehatan dapat juga didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Regulasi bidang kesehatan seperti yang saat ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan masalah kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Terdapat beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, yaitu kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obat tradisional, teknologi kesehatan, upaya kesehatan, pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional. Itulah hasil dari kesimpulan dari makalah kelompok kami.